Saudaraku, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa kembali memberitakan firman Tuhan di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang indah, semua karena anugerah kebaikan-Mu. Hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Ambil alih hamba, penuhi dengan hikmat pengertian surgawi, penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu hanya kebenaran firman Allah yang mengubahkan, menutrisi, mendewasakan kami yang diberitakan pada saat ini. Ambil alih hamba-Mu ini Roh Kudus, setiap perkataan adalah tuntunan Roh Kudus dan Engkau yang menjamah pribadi lepas pribadi. Kami bukan hanya pendengar tapi pelaku firman, dan tutup bungkus keluarga kami semua tempat ini dengan kuasa darah Kristus. Kami patahkan benteng-benteng keangkuhan manusia, kami patahkan segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman, dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, tepatnya hari ini sudah di akhir tahun 21 Desember. Sebentar lagi tahun baru. Saudara, hari ini saya seperti tertulis, judulnya adalah Aib Menjadi Anugerah. Dan di situ ada wanita-wanita yang signifikan, wanita-wanita yang punya masa lalu kelam. Bisa dikatakan mereka adalah bukti nyata bagaimana karya dan kasih Allah mengubah aib menjadi anugerah. Dan saya berdoa di tempat ini, Anda yang mendengar bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mau pakai apapun yang lama Anda sembunyikan, itu akan dijadikan panggung kuasa Allah. Saudara, saya akan mulai dengan seorang yang sudah sangat terkenal. Dan kalau kita tahu bagaimana masa lalunya, kita tidak akan percaya. Ya, dia adalah Joyce Meyer. Saya sangat diberkati oleh bukunya yang berjudul Pikiran Adalah Medan Perang. Dan ini ternyata ditulis oleh seorang perempuan yang punya masa lalu yang sangat kelam. Saudara, dia punya ayah bernama, saya tidak tahu namanya, tapi ayahnya seorang tentara. Dan ketika ayahnya kembali dari Perang Dunia Kedua, Joyce Meyer menerima pelecehan seksual dari ayahnya sendiri. Dan itu bukan hanya sekali atau hanya 10 kali, tapi ratusan kali, berulang-ulang. Dia merasakan rasa malu yang dalam dan dia menyembunyikan aib ini sampai Tuhan menyentuh lukanya, menyentuh aibnya, dan menjadi panggung kesaksian yang mengubah banyak perempuan di seluruh dunia. Saudara, kalau Anda melihat bagaimana Tuhan berkarya, Joyce Meyer adalah contoh nyata. Apapun aib, kasih karunia Tuhan tidak pernah kurang untuk bisa mengubah apapun, dan yang hina sekalipun jadi mulia di tangan Tuhan. Joyce Meyer menyembunyikan hal ini. Dia besar dengan penuh luka dan kepahitan. Bahkan walaupun dia ke gereja, dia mengaku dia Kristen, tapi dia menyimpan luka ini, dia menyimpan kepahitan, dan tanpa dia sadar itu merusak hubungannya, baik hubungannya dengan dirinya yang suka mengasihani dirinya, dan dengan sesama yang selalu merasa dia tidak layak, dia tidak pantas. Saudara, sampai dia mengalami perceraian, saudara. Ya, perceraian karena orang yang belum sembuh dari luka akan kembali melukai. Anda sadar atau tidak sadar, kalau Anda terluka dan Anda tidak disembuhkan, Anda akan secara tidak sadar kembali melukai orang lain atau diri Anda sendiri. Itu seperti siklus, saudara. Ini yang dialami Joyce Meyer. Dia tetap ke gereja, dia tetap orang Kristen, dan dia selalu merasa dirinya tidak pernah layak. Dia tidak pernah merasa cukup untuk dicintai karena rumah di mana seharusnya dia dibesarkan, harusnya dia dikasihi, tapi tempat di mana dia mendapat perlakuan yang sangat-sangat memalukan, dan dia sembunyikan aib itu. Saudara, sampai Tuhan menjamah, ada suara yang berkata, kamu mau bahagia ataupun kamu mau susah, pilihannya ada di tanganmu. Dan kalau kamu mau bahagia, kamu harus mengampuni. Dan pada saat kau mengampuni, saudara, ini juga bagi kita. Kita tidak sedang
membebaskan orang yang menyakiti kita, tapi lebih dulu kita membebaskan diri kita yang sebenarnya terpenjara dalam luka. Saudara, ketika Dia memutuskan, itu tidak mudah. Dan proses mengampuni, siapa bilang mudah, itu tidak instan. Tapi Dia membuat keputusan, karena pengampunan bukan soal perasaan, tapi soal keputusan dan soal kekuatan untuk mengampuni. Memang tidak ada yang kuat, semakin lukanya besar, semakin dalam kita tidak bisa mengampuni tentunya. Tetapi ketika kita membawanya kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan, memang butuh waktu bertahun-tahun, namun Roh Kudus membaharui dan memberi kekuatan. Joyce Meyer bukan hanya mengampuni ayahnya, bahkan dialah yang membaptis ayahnya, dan dialah yang merawat ayahnya bersama suaminya sampai meninggal dunia. Saudara, ini kasih yang besar, dan kesaksiannya menyentuh setiap perempuan, bukan hanya perempuan, tapi siapapun yang terluka dan yang terpenjara oleh kepahitan dan sakit hati. Saudara, Dia menjadi penulis terkenal. Dia menjadi pembicara yang dibawa Tuhan kemana-mana. Seluruh dunia sangat diberkati dengan khotbah yang Dia hidupi. Saudara, saya juga mau mengatakan, sebenarnya aib itu apa? Aib, kalau secara umum, itu artinya hal yang memalukan. Itu apa yang dilakukan orang terhadap kita yang tidak kita inginkan, dan sesuatu yang mencoreng kehormatan, yang disembunyikan dari pandangan saudara. Dan aib menurut Alkitab apa? Itulah ketelanjangan kita secara rohani, kondisi kita kehilangan kemuliaan Allah, yaitu dosa. Namun yang mau saya katakan, bukankah Yesus lahir di kandang domba dan Dia mati di tempat terhina, semuanya paling hina? Saudara, karena apa? Karena memang Dia datang ke dunia ini untuk menumbalkan dirinya, menebus dunia ini. Termasuk dari kelahirannya sampai kematiannya, Dia ubah semua yang hina jadi mulia. Karena aib di tangan manusia hanyalah penghakiman, batu sandungan. Tapi percayalah, aib di tangan Tuhan itu akan menjadi dasar penebusan, di mana Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya selalu cukup untuk mengubah itu menjadi anugerah. Anugerah, sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan, saudara. Saudara, saya orang Batak, dan orang Yahudi punya kesamaan dengan orang Batak. Bahkan ada seorang yang namanya peneliti mengatakan sebenarnya orang Batak itu suku Israel yang hilang, katanya. Karena mirip banget, patriarkal banget, dan silsilah itu selalu diperhatikan, saudara. Saya suka papa saya, dia parhata adat. Papa saya itu pinter bicara adat, saudara ya. Makanya anaknya mirip-mirip gitu ya, saudara ya. Jadi kalau di orang Batak, dan mungkin di kebanyakan suku, yang diutamakan adalah laki-laki. Saya sedang bicara budaya, bukan bicara kebenaran. Karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Itu semuanya sama di dalam Kristus. Dan Kristus semakin menerangkan banyaknya transformasi dari kelahirannya, bahkan dari silsilah. Walau Kristus datang ketika Dia jadi manusia, Dia ambil suku Yahudi, Dia ambil suku dari Israel, saudara, dan Dia mengikuti budaya. Namun di situ ada transformasi. Bila kita membaca dari Matius 1, nanti bisa dibaca secara jelas di kitab suci sendiri ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di situ kita akan baca, dari sini kita akan tahu bahwa masa lalu kita bukan akhir dari kisah kita. Masa lalu kita tidak boleh menentukan masa depan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah menghapus masa lalu siapapun. Tapi apa yang Tuhan lakukan untuk tiap masa lalu kita, terutama masa lalu yang pahit? Tuhan menulis ulang dan mengganti maknanya. Saudara, Anda akan takjub ketika saya membaca ini. Ada 5 nama perempuan. Dan kelima nama perempuan ini bukanlah perempuan bangsawan, hebat, tapi justru kita bahkan tidak kenal mereka. Tapi inilah kisah bagaimana Tuhan mencintai segala suku, segala bangsa, dan bagaimana Tuhan mengubah apa yang kacamata dunia lihat sebagai aib menjadi anugerah. Saudara,
Mari kita baca Matius 1 ayat 3 dan Matius 1 ayat 5. Mungkin saya lompat. Yehuda memperanakkan Peres dan Jerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron dan Hezron memperanakkan Ram. Wow, siapakah Tamar? Saya pernah membawanya kisah Tamar sebagai emansipator wanita. Dia tidak terkenal. Tamar ini bukan orang Israel. Dia justru dari bangsa lain, bangsa Kanaan, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi namanya ada di nenek moyang Kristus. Saudara, kalaupun harus ada nama perempuan, bukankah kita semua biasanya akan memilih yang paling layak dari kacamata kita? Paling bangsawan, paling sulung, yang paling pertama. Mungkin harusnya yang lebih tepat adalah Hawa. Kenapa? Dialah wanita pertama yang diciptakan, ibu segala yang hidup. Dan wanita yang kedua seharusnya Sarah. Dia adalah istri Abraham, ibu segala bangsa. Dan yang ketiga dan empat, mungkin yang paling tepat adalah Ribka, Rahel, dan Lea. Inilah ibu bangsawan, ibu kaum Israel. Tapi Tuhan tidak memilih kelima nama wanita itu. Justru yang tidak diperhitungkan bukan orang Israel. Kita baca Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa lagi Rahab? Saya juga pernah membahasnya. Dia adalah pelacur, sudah pelacur. Dia juga bukan orang Israel, bukan wanita bangsawan. Dia sampah masyarakat, tapi namanya harus ditulis. Kalaupun dia adalah nenek moyang Kristus, seharusnya disembunyikan. Jangan dikasih tahu. Bukankah kita biasa menyembunyikan hal-hal yang buruk? Orang gak perlu tahu. Di media sosial kita tampilkan yang baik-baik saja. Tidak usah yang buruk. Gak usah cerita-ceritakan aibmu, tentang perceraian orang tuamu, tentang bagaimana mungkin adikmu pernah diperkosa. Gak usah diceritakan. Memang itu manusiawi, saudara. Aib-aib itu sudah lumrah disembunyikan. Apakah si Matius ini salah menulis karena dia mungkin ngantuk ketika disuruh Roh Kudus menulis? Tidak. Kenapa namanya harus disebut Tamar? Mungkin ini hal sederhana di silsilah yang kita bisa. Ini memperanakkan ini memperanakkan ini. Saudara, satu kata pun ada makna di Alkitab. Kalau kita minta Roh Kudus memberi kita ilham dan dan inspirasi. Saudara, di Matius 1 ayat 6, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uriah. Silsilah Kristus sudah menunjukkan bagaimana semua aib yang dianggap dunia menjadi anugerah. Siapakah istri Uriah? Istri Uriah adalah Batseba. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, bila kita melihat nama-nama yang tertulis, bukan nama-nama wanita bangsawan, tapi nama-nama wanita yang biasa saja, tidak diperhitungkan. Tapi di sini Tuhan tidak hanya memberi penghormatan kepada kelima wanita ini. Ternyata 5 wanita ini sangat signifikan. Dan Tuhan mau menunjukkan bahwa aku mengasihi siapapun. Aku membela siapapun. Siapapun sukunya, agamanya. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relasi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan cinta segala bangsa. Dan dari sini kita tahu, Tamar dan Rahab sama-sama wanita Kanaan. Tamar mungkin wanita yang baik, wanita yang berani, wanita yang berani juga melakukan sesuatu yang incest. Bukan karena dia ini kegatalan, saudara, janda gatal, bukan. Karena sebenarnya yang paling menyia-nyiakan dia, dan kalau dia bisa dendam, seharusnya dia dendam sama Yehuda mertuanya yang seakan-akan menyalahkan dia sebagai janda sial yang membuat suaminya dan Onan meninggal. Padahal dia hanya janda yang disia-siakan dan disalah mengerti, digantung-gantung. Saudara, tidak enak disia-siakan, tidak enak disalahpahami, tidak enak diperguncingkan janda sial, janda
Saudaraku, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa kembali memberitakan firman Tuhan di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang indah, semua karena anugerah kebaikan-Mu. Hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Ambil alih hamba, penuhi dengan hikmat pengertian surgawi, penuhi dengan kuasa otoritas wibawa ilahi, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu hanya kebenaran firman Allah yang mengubahkan, menutrisi, mendewasakan kami yang diberitakan pada saat ini. Ambil alih hamba-Mu ini Roh Kudus, setiap perkataan adalah tuntunan Roh Kudus dan Engkau yang menjamah pribadi lepas pribadi. Kami bukan hanya pendengar tapi pelaku firman, dan tutup bungkus keluarga kami semua tempat ini dengan kuasa darah Kristus. Kami patahkan benteng-benteng keangkuhan manusia, kami patahkan segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman, dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, tepatnya hari ini sudah di akhir tahun 21 Desember. Sebentar lagi tahun baru. Saudara, hari ini saya seperti tertulis, judulnya adalah Aib Menjadi Anugerah. Dan di situ ada wanita-wanita yang signifikan, wanita-wanita yang punya masa lalu kelam. Bisa dikatakan mereka adalah bukti nyata bagaimana karya dan kasih Allah mengubah aib menjadi anugerah. Dan saya berdoa di tempat ini, Anda yang mendengar bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mau pakai apapun yang lama Anda sembunyikan, itu akan dijadikan panggung kuasa Allah. Saudara, saya akan mulai dengan seorang yang sudah sangat terkenal. Dan kalau kita tahu bagaimana masa lalunya, kita tidak akan percaya. Ya, dia adalah Joyce Meyer. Saya sangat diberkati oleh bukunya yang berjudul Pikiran Adalah Medan Perang. Dan ini ternyata ditulis oleh seorang perempuan yang punya masa lalu yang sangat kelam. Saudara, dia punya ayah bernama, saya tidak tahu namanya, tapi ayahnya seorang tentara. Dan ketika ayahnya kembali dari Perang Dunia Kedua, Joyce Meyer menerima pelecehan seksual dari ayahnya sendiri. Dan itu bukan hanya sekali atau hanya 10 kali, tapi ratusan kali, berulang-ulang. Dia merasakan rasa malu yang dalam dan dia menyembunyikan aib ini sampai Tuhan menyentuh lukanya, menyentuh aibnya, dan menjadi panggung kesaksian yang mengubah banyak perempuan di seluruh dunia. Saudara, kalau Anda melihat bagaimana Tuhan berkarya, Joyce Meyer adalah contoh nyata. Apapun aib, kasih karunia Tuhan tidak pernah kurang untuk bisa mengubah apapun, dan yang hina sekalipun jadi mulia di tangan Tuhan. Joyce Meyer menyembunyikan hal ini. Dia besar dengan penuh luka dan kepahitan. Bahkan walaupun dia ke gereja, dia mengaku dia Kristen, tapi dia menyimpan luka ini, dia menyimpan kepahitan, dan tanpa dia sadar itu merusak hubungannya, baik hubungannya dengan dirinya yang suka mengasihani dirinya, dan dengan sesama yang selalu merasa dia tidak layak, dia tidak pantas. Saudara, sampai dia mengalami perceraian, saudara. Ya, perceraian karena orang yang belum sembuh dari luka akan kembali melukai. Anda sadar atau tidak sadar, kalau Anda terluka dan Anda tidak disembuhkan, Anda akan secara tidak sadar kembali melukai orang lain atau diri Anda sendiri. Itu seperti siklus, saudara. Ini yang dialami Joyce Meyer. Dia tetap ke gereja, dia tetap orang Kristen, dan dia selalu merasa dirinya tidak pernah layak. Dia tidak pernah merasa cukup untuk dicintai karena rumah di mana seharusnya dia dibesarkan, harusnya dia dikasihi, tapi tempat di mana dia mendapat perlakuan yang sangat-sangat memalukan, dan dia sembunyikan aib itu. Saudara, sampai Tuhan menjamah, ada suara yang berkata, kamu mau bahagia ataupun kamu mau susah, pilihannya ada di tanganmu. Dan kalau kamu mau bahagia, kamu harus mengampuni. Dan pada saat kau mengampuni, saudara, ini juga bagi kita. Kita tidak sedang
membebaskan orang yang menyakiti kita, tapi lebih dulu kita membebaskan diri kita yang sebenarnya terpenjara dalam luka. Saudara, ketika dia memutuskan, itu tidak mudah. Dan proses mengampuni, siapa bilang mudah, itu tidak instan. Tapi dia membuat keputusan, karena pengampunan bukan soal perasaan, tapi soal keputusan dan soal kekuatan untuk mengampuni. Memang tidak ada yang kuat, semakin lukanya besar, semakin dalam kita tidak bisa mengampuni tentunya. Tetapi ketika kita membawanya kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan, memang butuh waktu bertahun-tahun, namun Roh Kudus membaharui dan memberi kekuatan. Joyce Meyer bukan hanya mengampuni ayahnya, bahkan dialah yang membaptis ayahnya, dan dialah yang merawat ayahnya bersama suaminya sampai meninggal dunia. Saudara, ini kasih yang besar, dan kesaksiannya menyentuh setiap perempuan, bukan hanya perempuan, tapi siapapun yang terluka dan yang terpenjara oleh kepahitan dan sakit hati. Saudara, dia menjadi penulis terkenal. Dia menjadi pembicara yang dibawa Tuhan kemana-mana. Seluruh dunia sangat diberkati dengan khotbah yang dia hidupi. Saudara, saya juga mau mengatakan, sebenarnya aib itu apa? Aib, kalau secara umum itu artinya hal yang memalukan. Itu apa yang dilakukan orang terhadap kita yang tidak kita inginkan, dan sesuatu yang mencoreng kehormatan, yang disembunyikan dari pandangan. Saudara, dan aib menurut Alkitab apa? Itulah ketelanjangan kita secara rohani, kondisi kita kehilangan kemuliaan Allah, yaitu dosa. Namun yang mau saya katakan, bukankah Yesus lahir di kandang domba dan dia mati di tempat terhina, semuanya paling hina? Saudara, karena apa? Karena memang dia datang ke dunia ini untuk menumbalkan dirinya, menebus dunia ini. Termasuk dari kelahirannya sampai kematiannya, dia ubah semua yang hina jadi mulia. Karena aib di tangan manusia hanyalah penghakiman, batu sandungan. Tapi percayalah, aib di tangan Tuhan itu akan menjadi dasar penebusan, di mana Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya selalu cukup untuk mengubah itu menjadi anugerah. Anugerah, sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan, saudara. Saudara, saya orang Batak. Dan orang Yahudi punya kesamaan dengan orang Batak. Bahkan ada seorang yang namanya peneliti mengatakan sebenarnya orang Batak itu suku Israel yang hilang, katanya. Karena mirip banget, patriarkal banget, dan silsilah itu selalu diperhatikan, saudara. Saya suka papa saya, dia parhata adat. Papa saya itu pintar bicara adat, saudara ya. Makanya anaknya mirip-mirip gitu ya, saudara ya. Jadi kalau di orang Batak, dan mungkin di kebanyakan suku, yang diutamakan adalah laki-laki. Saya sedang bicara budaya, bukan bicara kebenaran. Karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Itu semuanya sama di dalam Kristus. Dan Kristus semakin menerangkan banyaknya transformasi dari kelahirannya, bahkan dari silsilah. Walau Kristus datang ketika dia jadi manusia, dia ambil suku Yahudi, dia ambil suku dari Israel, saudara, dan dia mengikuti budaya. Namun di situ ada transformasi. Bila kita membaca dari Matius 1, nanti bisa dibaca secara jelas di kitab suci sendiri ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di situ kita akan baca, dari sini kita akan tahu bahwa masa lalu kita bukan akhir dari kisah kita. Masa lalu kita tidak boleh menentukan masa depan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah menghapus masa lalu siapapun. Tapi apa yang Tuhan lakukan untuk tiap masa lalu kita, terutama masa lalu yang pahit? Tuhan menulis ulang dan mengganti maknanya. Saudara, Anda akan takjub ketika saya membaca ini. Ada 5 nama perempuan. Dan kelima nama perempuan ini bukanlah perempuan bangsawan, hebat, tapi justru kita bahkan tidak kenal mereka. Tapi inilah kisah bagaimana Tuhan mencintai segala suku, segala bangsa, dan bagaimana Tuhan mengubah apa yang kacamata dunia lihat sebagai aib menjadi anugerah. Saudara,
Mari kita baca Matius 1 ayat 3 dan Matius 1 ayat 5. Mungkin saya lompat. Yehuda memperanakkan Peres dan Jerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron dan Hezron memperanakkan Ram. Wow, siapakah Tamar? Saya pernah membawanya kisah Tamar sebagai emansipator wanita. Dia tidak terkenal. Tamar ini bukan orang Israel, dia justru dari bangsa lain, bangsa Kanaan, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi namanya ada di nenek moyang Kristus. Saudara, kalaupun harus ada nama perempuan, bukankah kita semua biasanya akan memilih yang paling layak dari kacamata kita? Paling bangsawan, paling sulung, yang paling pertama. Mungkin harusnya yang lebih tepat adalah Hawa. Kenapa? Dialah wanita pertama yang diciptakan, ibu segala yang hidup. Dan wanita yang kedua seharusnya Sarah. Dia adalah istri Abraham, ibu segala bangsa. Dan yang ketiga dan empat, mungkin yang paling tepat adalah Ribka, Rahel, dan Lea. Inilah ibu bangsawan, ibu kaum Israel. Tapi Tuhan tidak memilih kelima nama wanita itu. Justru yang tidak diperhitungkan bukan orang Israel. Kita baca Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Siapa lagi Rahab? Saya juga pernah membahasnya. Dia adalah pelacur, sudah pelacur. Dia juga bukan orang Israel, bukan wanita bangsawan. Dia sampah masyarakat, tapi namanya harus ditulis. Kalaupun dia adalah nenek moyang Kristus, seharusnya disembunyikan, jangan dikasih tahu. Bukankah kita biasa menyembunyikan hal-hal yang buruk? Orang gak perlu tahu. Di media sosial kita tampilkan yang baik-baik saja, tidak usah yang buruk. Gak usah cerita-ceritakan aibmu, tentang perceraian orang tuamu, tentang bagaimana mungkin adikmu pernah diperkosa. Gak usah diceritakan. Memang itu manusiawi, saudara. Aib-aib itu sudah lumrah disembunyikan. Apakah si Matius ini salah menulis karena dia mungkin ngantuk ketika disuruh Roh Kudus menulis? Tidak. Kenapa namanya harus disebut Tamar? Mungkin ini hal sederhana di silsilah yang kita bisa. Ini memperanakkan ini memperanakkan ini. Saudara, satu kata pun ada makna di Alkitab. Kalau kita minta Roh Kudus memberi kita ilham dan dan inspirasi. Saudara, di Matius 1 ayat 6, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uriah. Silsilah Kristus sudah menunjukkan bagaimana semua aib yang dianggap dunia menjadi anugerah. Siapakah istri Uriah? Istri Uriah adalah Batseba. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, bila kita melihat nama-nama yang tertulis, bukan nama-nama wanita bangsawan, tapi nama-nama wanita yang biasa saja, tidak diperhitungkan. Tapi di sini Tuhan tidak hanya memberi penghormatan kepada kelima wanita ini. Ternyata 5 wanita ini sangat signifikan. Dan Tuhan mau menunjukkan bahwa aku mengasihi siapapun. Aku membela siapapun. Siapapun sukunya, agamanya. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relasi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan cinta segala bangsa. Dan dari sini kita tahu, Tamar dan Rahab sama-sama wanita Kanaan. Tamar mungkin wanita yang baik, wanita yang berani, wanita yang berani juga melakukan sesuatu yang incest. Bukan karena dia ini kegatalan, saudara, janda gatal, bukan. Karena sebenarnya yang paling menyia-nyiakan dia, dan kalau dia bisa dendam, seharusnya dia dendam sama Yehuda mertuanya yang seakan-akan menyalahkan dia sebagai janda sial yang membuat suaminya dan Onan meninggal. Padahal dia hanya janda yang disia-siakan dan disalah mengerti, digantung-gantung. Saudara, tidak enak disia-siakan, tidak enak disalahpahami, tidak enak diperguncingkan janda sial. Namun hatinya begitu besar. Tuhan melihat kita berbeda dengan dunia melihat.
kalau dunia cepat sekali menghakimi. Mungkin penghakiman dunia terhadap Tamar yang sengaja dengan strategi memanipulasi Yehuda untuk tidur dengan Yehuda, pasti yang disalahkan adalah Tamar. Kalau kacamata dunia, apalagi kalau mulut-mulut mama-mama Parbada, pasti kan ada yang bilang, memang itu sudah janda sial, menantu kegatalan, mertua sendiri dijebak. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Kalau soal sakit hati yang disia-siakan, Tamarlah wanita yang paling sial punya suami jahat. Jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri, saudara. Tapi dia begitu hatinya besar. Karena apa? Kerinduannya ingin punya keturunan. Kerinduannya untuk menegakkan keadilan. Dia tidak menyerah sekalipun dia berdiri seorang diri. Dan saya beritahu, siapapun yang berdiri membela keadilan, Tuhan akan berdiri bagi dia sekalipun dia seorang diri untuk melawan arus dunia yang tidak adil ini. Percayalah, mungkin kau harus seorang diri, tetapi jangan menyerah. Pertahankan keadilan. Tuhan yang akan jadi pembelamu. Itulah yang mau Tuhan tunjukkan, bahwa ada seorang wanita Kanaan, bukan karena kegatalan, tapi karena kerinduan yang besar. Aku membela wanita ini. Dan Yehuda, dia juga sadar akan kesalahannya. Dia berkata, membenarkan Tamar. Kalau dibawa secara hukum, bisa saja Tamar dirajam, karena memang semua adalah strategi Tamar. Tetapi Yehuda disadarkan, bukan karena dia kegatalan, tapi dia sedang mempertahankan haknya karena dia disia-siakan. Kata Yehuda, dia lebih benar daripada aku. Untung juga si Yehuda, kalau dia sudah dosa, gak mau dia menutupi dosa dengan dosa. Dia cepat sadar, dia berhati besar. Tuhan sedang menunjukkan juga kepada kita, saat kita sadar dosa kita dan cepat-cepat ngaku dosa kita, maka Tuhan akan memberi pemulihan, dan Tuhan menghargai orang-orang yang mengakui dosanya dan menyesali perbuatannya. Selalu ada jalan pemulihan lewat keterbukaan. Yehuda berhati besar, tidak menyalahkan ketika dia sadar dia yang salah. Dia berkata, dia lebih benar daripada aku. Keduanya dipulihkan, dan dari keturunan mereka lah nenek moyang Kristus. Rahab, ini wanita sundal. Mungkin semua pejabat tinggi Yeriko sudah tidur dengan dia. Dia hanya kenal Allah Israel dari telinganya, mungkin dari pelanggannya, mungkin saat melayani. Saudara, mungkin ngerti maksud saya. Tapi firman itu hidup ketika kita mendengarnya dengan hati yang sungguh-sungguh rindu. Dan dia berani mempertaruhkan nyawanya. Dia baru mempertaruhkan apapun, mengambil resiko yang besar. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang berhati besar dan siap bayar harga yang besar untuk ikut Tuhan. Dia bukan hanya menikah dengan Salmon, saudara ya. Dengan Salmon, dia juga melahirkan Boas. Dan ternyata Rahab ini punya menantu Rut, saudara. Boas menikah dengan Rut yang setia. Rut bukan orang Israel, orang Moab, bangsa yang kejam, bangsa yang suka membunuh, tidak kenal Tuhan. Inilah bangsa hasil inces anak-anak dari Lot. Saudara, bangsa ini tidak takut Tuhan, ini musuh Israel. Tapi heran, ada seorang Rut yang hatinya tulus, yang kesetiaannya begitu besar. Orang baik belum tentu setia, tapi orang setia sudah pasti baik, saudara. Dia mempertaruhkan masa depannya yang gak jelas dengan Naomi, mertuanya. Sudah disuruh pergi, dia tidak mau pergi. Allahmulah Allahku, jangan desak aku. Dia masih muda, tapi dia tidak peduli karena dia sudah jatuh cinta pada Allah Israel. Dia tidak aji mumpung. Oh, ini apa ya yang bisa kumanfaatkan dari mertuaku? Ikutan deh kayak si Orpa. Aku mau kawin lagi. Dan memang gak salah dia kawin lagi. Tapi ketulusannya begitu besar.
Dan Tuhan menghargai ketulusan orang yang berhati besar, mau ambil resiko besar untuk ikut Tuhan. Siapapun Anda yang setia pada Tuhan, mungkin dunia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan ada upah yang besar untuk orang-orang yang setia pada Tuhan. Namanya tercatat, dia setelah jadi janda, dia tidak tahu masa depannya bagaimana. Dia hanya tahu kalau Tuhan pernah tolong aku, dia akan tolong aku di masa depan. Saudara, akhirnya dia menikah dengan Boas, anak Salmon. Salmon juga punya mama yang mirip seperti Ruth dari bangsa asing, tapi hatinya besar, imannya besar, dan siap bayar harga untuk ikut Tuhan. Tuhan tidak peduli masa lalu kita. Dia menghargai setiap upaya kita, setiap bagaimana respon iman kita saat ini. Begitu besar kasih karunia Allah. Saudara, Batseba, inilah 5 wanita. Seharusnya ini disembunyikan. Disinilah Raja Daud mengalami titik terendah, di mana akibat dosanya ada banyak konsekuensi. Namun di situ juga kita tahu ada kasih karunia Tuhan. Batseba adalah wanita yang paling terluka. Kehilangan Uria suaminya, kehilangan anaknya, dan dia yang dituduh wanita kegatalan, penggoda raja. Kan banyak saingannya, banyak istri si Daud, banyak gundiknya. Makanya jangan poligami. Antar perempuan, antar istri itu saling bersaing. Pasti semuanya lahin Batseba, si penggoda. Sudah dia kehilangan suami, kehilangan anak, dicibir-cibir. Rasain Batseba, kau menggoda. Rasain Batseba. Tapi ada yang kita lihat yang mungkin manusia nggak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat. Hati yang tulus, hati yang hancur. Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Mungkin Batseba salah, dia tidak pernah bilang tidak Daud, karena memang wanita tidak diberi kesempatan bicara. Kita tidak tahu bagaimana latar belakang pada saat itu. Namun Batseba tidak kepahitan kepada Daud atau kepada Tuhan. Mungkin manusia lupa, tapi Tuhan tidak lupa. Orang-orang yang nangis dengan hati besar, Tuhan, tolong aku, ingat aku. Tuhan memilih dari semua istri Daud, Batseba. Karena Tuhan ingat lukanya berdubel-dubel, dia dihakimi. Tuhan melihat setiap kita yang dihakimi dunia ini, padahal kita tidak salah. Saudara, pembelaan Tuhan akan tiba bila kau membawa luka itu pada Tuhan. Dan yang kelima, wanita paling baik itu hanya Maria. Tapi Maria karena mengandung Yesus, dia harus hamil duluan di luar nikah. Dan hitungannya secara dunia itu aib, hamil di luar nikah. Dia nggak banyak cincong, nanti begini Tuhan, nanti aku dirajam. Dia berhati besar, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Tuhan menghargai Maria. Maria hamil, harus lahiran di kandang domba, harus hamil besar, naik unta, lari ke sana, lari ke sini. Padahal dia wanita dari keturunan imam, tapi harus seperti wanita nakal yang hamil duluan. Dan dialah Bunda Allah. Sebenarnya dari kelima wanita ini, Maria lah yang tidak pernah punya masa lalu, tapi seakan-akan harus menanggung aib demi mengandung juru selamat kita. Dan Tuhan menghargai tiap upaya ini. Saudara, dari sini kita belajar, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Saudara, setiap orang kudus punya masa lalu, tetapi setiap orang berdosa juga punya masa depan. Tuhan tidak peduli luka Anda apa, mungkin Anda yang salah, latar belakang Anda apa, tapi ketika Anda remuk hati, dia dekat. Pilihannya ada di tangan Anda. Anda mau menyerahkannya pada Tuhan atau mengasihani diri dan menyimpan kepahitan. Saudara, saya mau membagi 3 pesan dari sini untuk kita bawa pulang menjelang akhir tahun. Pertama, ketika kita membawa aib kita pada Tuhan yang selama ini kita sembunyikan, Tuhan menyentuhnya. Dia tidak hanya memulihkan, tapi juga dia akan memaksimalkan potensi di dalam kita. Di Jepang ada karya tangan yang berjudul kintsugi. Itu adalah karya tangan yang biasa untuk memperbaiki, memang sengaja mencari keramik-keramik yang retak. Lalu nanti disatukan yang retak ini dengan tinta emas. Jadi
sebelum retak dan setelah retak, tetapi setelah dipulihkan, harganya akan sangat berbeda. Saat retak atau sebelum retak, mungkin harganya 50.000 keramik ini. Tapi kalau sudah dikasih tinta emas saat dia retak dan dieratkan kembali, maka harganya bisa 5 juta, bahkan 50 juta. Semakin banyak retakannya, maka semakin banyak tinta yang masuk untuk merekatkannya, sehingga mahal harganya. Itulah setiap luka, yaitu retakan-retakan itu. Semakin banyak retakan kita, aib kita, luka kita, percayalah kasih karunia Tuhan selalu cukup. Tinta emasnya selalu cukup. Tidak ada retakan yang tidak bisa dieratkannya. Semakin banyak kesaksian kita dan semakin mahal, semakin besar potensi kita. Saudara, tapi jangan diretak-retakin ya. Nanti karena ada selalu konsekuensi. Merekatkannya itu kan juga butuh, semakin sakit juga prosesnya ya. Jadi saya mau katakan, bekas luka tidak menghapus kemuliaan. Justru di sana Tuhan menaruh emas anugerahnya. Masa lalumu bukan akhir ceritamu. Masa lalumu tidak boleh menentukan masa depanmu. Ketika kau membawa setiap luka, maka itu akan diubah. Kau lebih maksimal, potensimu akan lebih keluar. Dan saat Tuhan menyentuh aibmu, Dia tidak hanya mengubahnya, Dia akan menjadikannya panggung. Panggung adalah tempat kita tampil, di mana nama Tuhan dimuliakan, di mana kita memberi kesaksian tentang anugerah. Aib kita bukan akhir kisah kita, tapi akan jadi panggung kasih karunia Allah saat kita membawanya kepada Tuhan. Dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, demikianlah wanita yang tadi sudah kita lihat. Mereka seperti bejana yang rusak awalnya, tapi seperti kintsugi, demikianlah Tuhan akan memulihkan siapapun kita yang membawa aib kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, setelah kita dipulihkan, kita bersaksi, Tuhan akan juga menjadikan kita saluran berkat, di mana kita menjadi aliran kasih karunia, sehingga dunia mengenal Tuhan lebih nyata dari hidup kita. Bukankah ini yang kita inginkan? Menjadi saluran berkat, saluran anugerah dimanapun kita berada. Seperti kita dihibur, kita pun diminta supaya kita menghibur. Ketika kita dipulihkan, kita dipakai menjadi alat untuk memulihkan orang-orang yang terluka. Saudara, aib di tangan manusia memang bisa jadi beban, tapi ketika dibawa kepada Tuhan, aib jadi anugerah. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saat kau membawa aibmu, percayalah, seperti 2 Korintus 5:17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari setiap kepingan hidup, Tuhan menenun karya indahnya. Saudara, jadi 3 hal ini ingat dengan jelas. Ketika kita membawa aib kita kepada Tuhan, dan ketika Tuhan menyentuh aib kita, identitas kita dipulihkan, potensi kita dimaksimalkan, aib kita diubah jadi panggung anugerah, dan kita akan menjadi saluran anugerah bagi orang lain. Karena aib menjadi anugerah di tangan Tuhan. Karena itu, apa yang perlu kita lakukan? 4 hal ini, camkan baik-baik dan lakukan. Serahkan aibmu kepada Tuhan. Lihat dirimu dengan kacamata anugerahnya. Jangan mengasihani diri. Dan juga jangan menghakimi orang lain. Karena setiap orang berdosa punya masa depan. Karena juga setiap orang kudus punya masa lalu. Jangan cepat menghakimi. Doakan mereka. Kalau kita dipulihkan oleh anugerah, maka kita juga harus membagikan anugerah itu cuma-cuma. Dan apapun lukamu tidak perlu sembunyikan. Bawa kepada Tuhan. Itu akan menjadi kesaksian anugerah. Dan hiduplah sebagai saluran anugerah. Ketika kau dipulihkan, jangan egois. Jadikan itu kesaksian hidupmu. Bagikan, pulihkan juga orang yang ada di titik terendah seperti engkau setelah engkau dipulihkan Tuhan. Saudara, demikian firman Tuhan. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau Kau jadikan setiap apapun luka kami, aib kami menjadi kesaksian